Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 8 Juli. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita terus membaca Alkitab, mari kita disiplin membaca Alkitab. Amin. Dan sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh membaca Alkitab, boleh mendengarkan renungan pagi hari ini, kiranya menjadi santapan rohani bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita pagi hari ini, tidak boleh makan darah. Tidak boleh makan darah. Saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul ini kita melihat terjadi perdebatan di tengah orang-orang Kristen. Terjadi perdebatan doktrin. Terjadi perdebatan yang tajam di antara orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, pengikut Kristus, dengan pengikut Kristus yang berasal dari non-Yahudi. Dikatakan ayat yang pertama di Kisah Para Rasul 15 ini, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan doktrin, terjadi perbedaan pengajaran di antara orang-orang yang telah menerima Injil, antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Di ayat yang ke-6 dikatakan, maka bersidanglah rasul-rasul itu dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Akhirnya mereka membuat satu sidang. Mereka mengadakan suatu musyawarah besar untuk membicarakan soal yang sedang terjadi di tengah orang-orang Kristen pada saat itu. Di ayat yang ke-28 dikatakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, bagi orang-orang Yahudi, memang disunat itu menjadi satu istiadat atau menjadi satu kewajiban. Karena memang Musa memerintahkan itu kepada bangsa Israel. Dan bahkan dikatakan dalam Kejadian 17 ayatnya yang ke-10 dikatakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi orang Yahudi ini memang sudah terikat dengan perjanjian sunat itu. Maka orang Yahudi sudah terikat dengan janji, dan mereka harus melakukan itu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang bukan Yahudi, yang telah menjadi percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus? Mereka tidak perlu disunat secara lahiriah. Ini menjadi satu keputusan, yaitu keputusan Roh Kudus dan keputusan rasul-rasul pada saat itu. Dan tidak ada kaitannya disunat dengan iman Kristen. Tetapi karena orang Yahudi, dia terikat dengan janji, yaitu janji Abraham itu, maka seharusnya mereka disunat. Dan kita melihat juga bahwa Paulus juga menyuruh muridnya, yaitu Timotius, supaya dia juga disunat. Walaupun sebetulnya Timotius ini bukan 100% orang Yahudi, karena bapaknya bukan orang Yahudi, tetapi mamanya orang Yahudi. Tetapi Paulus memerintahkan supaya dia disunat. Paulus tidak anti dengan sunat itu, tetapi bagi orang-orang yang bukan Yahudi, ini menjadi suatu beban, memberatkan.
Dan itu tidak perlu. Tetapi ada yang digarisbawahi. Apa itu yang perlu? Di ayat yang ke-29 dikatakan, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua dikatakan, kamu harus menjauhkan diri dari darah. Paulus mengatakan di ayat yang lain juga, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tetapi ada juga di ayat firman Tuhan ini dikatakan dalam perjanjian lama, bahwa darah ini adalah nyawa. Ini bukan makanan, saudara. Makanya ini menjadi hal yang penting, karena nyawa ini adalah haknya Tuhan. Jadi ini menjadi doktrin juga bagi kita gereja Pentakosta di Indonesia dan beberapa gereja karismatik lainnya. Ini juga dipegang teguh bahwa tidak boleh makan darah. Dan juga dikatakan dari daging binatang yang mati dicekik. Dan juga dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah kamu selamat. Jadi saudaraku, kenapa ada orang Kristen tidak makan darah, tidak boleh makan darah? Karena kita percaya firman Tuhan ini. Kita percaya keputusan Roh Kudus yang menyatakan di dalam firman Tuhan ini, di dalam Alkitab kita ini, bahwa ini sudah juga menjadi keputusan rasul-rasul bahwa tidak boleh makan darah. Amin. Jadi kita tidak boleh makan darah. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kiranya memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.